Pembacaan ikrar santri oleh pembina apel dan diikuti oleh seluruh peserta apel. Ikrar Santri Indonesia. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berideologi negara satu, ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. 5. Pantang menyerah dan putus asa, serta akan berdiri di depan melawan semua pihak yang ideologinya bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, serta merongrong Pancasila. Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita takdimi dan kita nantikan barokahnya beliau Ibu Nyai Hajah Yati Munawwaroh selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Hasan, yang saya hormati segenap kepengurusan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Hasan
baik dari jajaran pengurus-pengurus putra maupun dari pengurus-pengurus putri, dan tak lupa kepada semua hadirin hadirat para santri Al-Hasan yang semoga selalu diberikan kesemangatan dan kekuatan dalam menjalankan semua aktivitasnya di dalam pondok pesantren ini dalam setiap harinya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa saling bersama-sama untuk berkumpul dalam satu majelis yang insyaallah penuh barokah ini dalam rangka memperingati Hari Santri yang bertepatan pada tanggal 22 Oktober. Shalawat berikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak di akhirat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama lagi dalam momen memperingati Hari Santri, yaitu tepat pada sekarang ini tanggal 22 Oktober tahun 2023, yang mana alhamdulillah dari mulai beberapa tahun yang lalu semenjak diperingati tanggal 22 Oktober niku Hari Santri, kita selalu ikut berpartisipasi dalam memperingati Hari Santri tersebut dengan mengadakan apel, namanya kirab dan sebagainya. Ini wujud rasa syukur kita sebagai seorang santri, sebagai seorang penuntut ilmu, karena kita telah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang mau dan berusaha untuk mencari ilmu agama. Sebab kenapa perlu kita syukuri? Karena dengan mendapatkan ilmu, terutama ilmu agama, ini akan menjadi kemanfaatan yang sangat besar bagi diri kita pada khususnya dan bagi semua halayak masyarakat umum pada umumnya. Kenapa demikian? Karena dengan adanya ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ini akan menjadikan ilmu tersebut sebagai panutan kita, sebagai imam kita, dan kita menjadi makmum untuk mengikuti imam kita yang berupa ilmu agama tadi. Dan ini penting sekali untuk kita syukuri, untuk kita angan-angan. Karena apa? Karena dengan ilmu yang cukup, dengan ilmu agama, maka kita akan menjadi orang yang lebih bermartabat, menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan, terutama ilmu agama, niki tidak kita jadikan sebagai pemimpin diri kita, sebagai imam kita, akan tetapi justru hawa nafsu kita yang kita ikuti sebagai imam, sedangkan kita menjadi makmumnya saja. Jangan sampai. Sudah banyak cerita di luar sana akan efek yang sangat tidak baik bagi orang-orang yang menjadikan ilmunya itu tidak dijadikan imamnya, akan tetapi malah hawa nafsunya yang menjadi pemimpinnya atau imamnya, sedangkan ilmunya malah hanya menjadi makmumnya. Di luar sana yang seperti kita ketahui, belum lama ini masih panas-panasnya berita di luar sana tentang kekacauan peperangan antar negara
antara negara Israel dan negara Palestina. Sudah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun dua negara tersebut niku melakukan peperangan yang tidak ada henti-hentinya, melakukan pertikaian, menumpahkan darah, menumpahkan semua tenaga dan pikirannya, dan banyak sekali yang dirugikan akan kejadian yang terlaksana pada waktu itu, bahkan sampai sekarang ini. Kalau mau kita angan-angan apa penyebab dari itu semua, pemuncaknya adalah seperti yang saya paparkan tadi, karena ilmu yang tidak dijadikan panutan, dijadikan imam, akan tetapi nafsunya yang dijadikan panutan. Orang-orang Israel atau zaman dulu diistilahkan menjadi Bani Israel. Niku sejak dulu sangat membenci dengan agama Islam, sangat tidak suka dengan agama Islam, dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan seluruh umat-umatnya yang menganut agama Islam. Nah, ini kenapa penyebabnya? Penyebabnya kalau kita mau ulur ke belakang, kisahnya itu adalah dulu ketika di zaman Nabi Musa, orang-orang kaum Bani Israel niku sebenarnya sudah dijanji, sudah diberikan tahu dari Nabi Musa akan masa depan kelak itu akan bagaimana. Nabi Musa niki menyampaikan pesan kepada kaum Bani Israel yang intinya adalah besok akan ada nabi akhir zaman, akan ada nabi penerus dari Nabi Musa, yang mana nabi itu nabi akhir zaman. Setelah itu tidak akan ada nabi lagi, nabi yang terakhir, nabi penutup dari sekian banyak nabi yang sudah ada. Beliau memaparkan ciri-cirinya Kanjeng Nabi Muhammad, dari fisiknya, dari sifatnya, dan dari perkara-perkara yang lainnya. Kemudian selanjutnya beliau juga memaparkan asal muasal beliau dilahirkan, yaitu di Jazirah Arab, tepatnya di tanah Mekah, dari kabilah Bani Quraisy. Nah, setelah mendengar hal tersebut, orang-orang Bani Israel itu merasa tidak suka, karena orang-orang Bani Israel niku wataknya adalah dia itu merasa angkuh, merasa sombong, merasa bahwa dirinya itu adalah umat atau bani yang terbaik dari sekian banyak bani yang ada di dunia ini. Karena Bani Israel niku telah menurunkan berbagai banyak nabi-nabi selain juga Nabi Musa itu tadi. Mereka merasa angkuh, merasa sombong, karena sekian banyak nabi niku telah dilahirkan dari golongannya Bani Israel. Lah mereka mendengar kabar bahwa nabi terakhir, nabi penutup zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu dilahirkan di tanah Makkah dari kabilah Quraisy. Niku mereka tidak terima, tidak mau mengakuinya, mengingkari janjinya kepada Nabi Musa, karena mereka merasa bahwa nabi akhir zaman itu seharusnya dilahirkan dari kabilah Bani Israel, bukan kabilah Bani Quraisy. Akhirnya ketika mereka sudah melihat akan tanda-tanda Nabi Muhammad, beliau dilahirkan di muka bumi ini, orang-orang Bani Israel niki semuanya dari kaum-kaum Yahudi niku tidak mau beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka merasa angkuh, mereka merasa sombong, gak terima kalau nabi akhir zaman itu dari golongannya Bani Quraisy.
Akhirnya mereka sangat benci dengan Kanjeng Nabi Muhammad, dan akhirnya juga dampaknya kepada seluruh umat-umat yang menganut, yang bertaat kepada Kanjeng Nabi, itu juga semuanya dibenci oleh orang Bani Israel. Penyebab dari itu semua apa? Penyebabnya adalah karena dia mengikuti egonya, karena dia mengikuti nafsunya untuk dijadikan pemimpin dalam hidupnya, untuk dijadikan panutan dalam perjalanan hidupnya. Bukan ilmunya tapi nafsunya. Orang-orang Bani Israel sudah diberi ilmu yang sangat banyak oleh para nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, terutama kepada Nabi Musa juga sudah diberitahukan bahwa besok akhir zaman akan ada Nabi Muhammad yang dilahirkan di tanah Makkah. Akan tetapi mereka tidak mau mengikuti ilmu yang telah dia dapatkan, tapi lebih mementingkan, lebih mengutamakan mengikuti egonya, mengikuti nafsunya, tidak mau mengikuti ilmunya. Dan dari itulah akhirnya sampai sekarang terjadi peperangan, perpecahan antara orang Israel dan orang Palestina. Penyebabnya awal mulanya itu dari kejadian itu. Maka dari itu pentingnya kita menjadikan suatu ilmu itu menjadi panutan kita, sebagai teladan kita, sebagai pemimpin kita. Itu tujuannya adalah seperti itu. Jadi kita ketika mencari ilmu agama di pondok pesantren ini, kita harus banyak-banyak bersyukur karena itu tadi. Akhirnya kita dengan mondok kita akan mendapatkan ilmu agama yang cukup, ilmu agama yang banyak, dan harapannya adalah ketika kita sudah mendapatkan ilmu agama, kita akan menjadikan ilmu tersebut sebagai panutan kita, sebagai pemimpin kita, sebagai imam kita dalam menjalankan kehidupan kita selama ada di dunia ini. Bukan sebaliknya, ilmunya dijadikan sebagai makmum dan imamnya itu adalah nafsu. Karena kalau kita hanya menuruti nafsu, ini tidak akan ada habisnya. Menuruti nafsu itu tidak ada habisnya. Sampai kapanpun nafsu itu akan selalu memacu kita agar supaya selalu ingin lebih daripada apa yang didapatkan pada saat ini. Maka dari itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah karena kita telah ditakdirkan menjadi seorang santri yang menuntut ilmu agama dengan baik, agar supaya ilmu itu bisa diamalkan untuk kebaikan diri kita pribadi pada khususnya dan untuk masyarakat umum pada umumnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama la ilaha illa anta muslimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa dabbirna bi jami'il wa tutahhiruna bi sayyi'ati tarfa'u wa darajat wa tuballighuna sanadil mufaratil hatin jannah. Allahumma taqabbal usulana wa niyatana wa turutana wa tanawwa hanjatana wa qadina sunana Talma fi amsina fa'filana dunubana fa'ina wa firu dunuba ilan Allahumma rizukna fa'ma nabiin hudal musani wa ilaman malaikatil barubin Allahumma aslih dada bainina baina kulubina wa dinas sabila salam wa najina minal dhulumati lan nur
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Dak. Tegak. Dak. Pembina apel meninggalkan lapangan. Apel selesai, pasukan diistirahatkan.